wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelihatan ceria dan semangat sekali untuk pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Baik, boleh. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita membahas pada materi yang akan diajarkan pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa? Betul. Untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana membaca teks ceramah. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa ada yang tahu pengertian dari teks ceramah itu sendiri? Jadi, pengertian dari teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Jadi teks ceramah juga berbeda dengan pidato bahkan khotbah yang sering kalian dengar. Perbedaan tersebut dapat kalian lihat dari sifat yang terkandung dalam isi teksnya itu sendiri. Jadi pidato cenderung bersifat persuasif, ingin mengajak pendengar, mengubah persepsi, sikap, tindakan, menumbuhkan motivasi, bahkan mendapat dukungan. Untuk khotbah sendiri, bersifat menyampaikan pengetahuan mengenal keagamaan yang biasa kalian dengarkan kalau sholat Jumat, mungkin dengar khotbah dulu, praktek-praktek ibadah dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Kita perhatikan lagi untuk tujuan dari teks ceramah itu sendiri itu seperti apa? Tujuan dari teks ceramah itu sendiri yaitu bersifat informatif atau instruktif, bersifat argumentatif, deskriptif, dan rekreatif. Ibu juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks ceramah. Sebelum nantinya Ibu akan menugaskan kalian dalam pembuatan teks ceramah atau membaca teks ceramah, kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks ceramah. Ada yang tahu? Ciri yang pertama, pembicara atau penulis teks ceramah adalah orang yang mempunyai kapasitas yang sesuai dengan tema yang diangkat. Yang kedua, teks ceramah berisi menginformasikan topik yang bersifat objektif, harus objek dan jelas, benar, serta bertujuan untuk membuat pengetahuan kita semakin luas. Yang ketiga, teks ceramah menggunakan bahasa yang mudah dipahami meskipun topik yang dibuat dinilai berat. Jadi apabila teks ceramah kata-katanya sulit dipahami oleh para pendengar, percuma dong. Jadi sebisa mungkin harus mudah dikelola, bahkan agar nantinya dapat dicerna dan dipahami oleh para pendengarnya itu sendiri. Baik, kita selanjutnya akan membahas, ada yang tahu struktur dari teks ceramah itu sendiri? Ibu pengen tahu apakah kalian ada yang tahu struktur dari teks ceramah itu sendiri apa? Baik, kita bahas ya. Struktur teks ceramah itu sendiri, yang pertama tentu ada pendahuluan. Pendahuluan atau tesis, yaitu pada bagian ini berisi salam pembuka. Ya dong, namanya ceramah, gak pembuka dulu atau gak salam dulu ya gak enak kan. Ucapan syukur tidak lupa, ucapan terima kasih, latar belakang masalah, dan tujuannya apa. Yang kedua itu ada isi atau rangkuman argumen, yaitu berisi pokok permasalahan yang diuraikan secara terarah dan disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga itu tentu ada penutup.
berisi rangkuman, ucapan terima kasih dan permintaan maaf dan salam penutup. Ucapan terima kasih nggak hanya di depan, di awal saja, di akhir juga kita perlu perhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks ceramah. Sebelum nantinya ibu akan meminta kepada kalian dalam membuat teks ceramah dan membacanya di depan kelas, perhatikan terlebih dahulu ada unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama itu ada penceramah. Seseorang yang berceramah disebut dengan penceramah. Yang kedua ada pendengar atau pembaca. Pendengar merupakan orang yang mendengarkan atau membaca teks ceramah. Yang ketiga, tidak lupa dong yang namanya ceramah, khotbah atau apa tentu memiliki suatu materi yang akan diangkat. Lah, teks ceramah juga harus mempunyai materi. Materi ceramah juga berkenaan dengan topik yang diangkat yang disusun secara sistematis. Dan yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah teknik-teknik dalam melakukan ceramah. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum nantinya kita akan mulai belajar dalam membuat teks ceramah dan membaca ceramah, terutama di depan kelas, untuk mengasah kreativitas dan rasa percaya diri pada kalian. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya kalian pintar semua. Baik, kalau begitu ibu tutup, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.